Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruranet dalam program Berani Berita Terkini. Mari kita cek berita terkini. Laporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK. Saud Situmorang. Kita malah dimarah-marahin. Wah, panas. KPK sepertinya sedang memanas. Internal KPK sedang memanas. Jadi sebelumnya sudah ada pemecatan oleh Firly terhadap Endar. Jadi berita kali ini, Jakarta, Kompas.com. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 sampai 2019, Saud Situmorang mengaku dimarahi Ketua Dewan Pengawas Dewas Firly Bahuri ke Dewas KPK. Saud Situmorang, kita malah dimarah-marahin. Wah, ini gimana nih? Melaporkan malah dimarah-marahin. Tapi kita coba baca dulu. Jakarta, Kompas.com. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 sampai 2019, Saud Situmorang mengaku dimarahi Ketua Dewan Pengawas saat melaporkan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Ini dimarahi gimana nih? Melapor tapi dimarahi. Menurut Saud, mantan Ketua KPK lain Abraham Samad hingga Novel Baswedan melaporkan ke Dewas. Tumpak justru mengeluhkan undang-undang KPK membatasi wewenangnya. Nah, ini dimarahin atau mengeluh? Yang mana yang betul? Tadi isinya justifikasi semua, malah kita dimarah-marahin gitu, ujar Saud Situmorang saat ditemui awak media di gedung ACLC atau KPK Lama, Jakarta Selatan. Saud mengungkapkan Dewas belum mulai memproses laporan dugaan pelanggaran etik dan pidana Firly Bahuri, tetapi ia sudah menyerah dan dengan alasan tidak memiliki wewenang. Saud memperkirakan laporan dugaan pelanggaran pidana Firly akan berakhir seperti ex-wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang tidak ditindaklanjuti oleh Dewas. Padahal sebagai penyelenggara negara, Lili diduga menerima gratifikasi. Wah, ini ironis juga nih kalau laporan-laporan itu tidak diproses, terus melapor kemana lagi. Belum apa-apa dia sudah menyerah, dia tidak punya wewenang, ujar Saud Situmorang. Etiknya kita mungkin bisa berharap, tetapi tidak banyak, katanya lagi. Wah, ini hampir menyerah. Sepertinya menyerah. Saud kemudian mengkritik Dewas dan menyebutnya sebagai bagian dari masalah di KPK. Wah. Jadi sekali lagi seperti yang sering saya sampaikan di media, Dewas itu sudah bagian masalah, ujar Saud. Pada kesempatan yang sama, Abraham Samad mengaku tidak berharap banyak kepada Dewas ini. Meski demikian, ia tetap mendorong dan mengawasi Dewas agar bisa memeriksa dugaan pelanggaran etik Firly secara objektif. Dengan demikian, kata Samad, dalam dugaan pelanggaran etik kali ini Firly tidak lagi lepas seperti dulu. Nah, karena kita sudah melihat ada gejala-gejala yang tadi dikatakan Pak Saud kurang menjanjikan, ujar Samad. Sebelumnya sejumlah mantan pimpinan hingga penyidik senior KPK Novel Baswedan mendatangi gedung KPK Lama guna melaporkan dugaan pelanggaran etik dan pidana Firly Bahuri ke Dewas. Selain Saud dan Abraham Samad, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana juga bergabung dalam gerakan mereka. Wah, ini ramai juga nih. Orang-orang berpengalaman semua. Kemudian mantan penasihat KPK Abdullah Hemahahua dan Budi Santoso serta mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena
dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Juga ikut merapat. Oke. Jadi adapun laporan yang diajukan ke Dewas setelah mereka berunjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK meminta agar Firly Bahuri dicopot. Nah ini makin panas. Ironis juga ya ini. Jadi KPK itu masalah internalnya sebetulnya banyak juga ya. Berat juga maksudnya. Dan kasus korupsi di Kementerian ESDM yang tengah diusut KPK bocor. Nah, kenapa bisa bocor? Itu pertanyaannya. Ketua KPK Firly Bahuri disebut terlibat membocorkan dokumen yang bersifat rahasia tersebut. Nah, ironis ya. Ia pun dilaporkan ke Dewas KPK. Dewas itu Dewan Pengawas KPK. Menanggapi hal ini, juru bicara penindakan kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengaku pihaknya menghargai sejumlah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewas. Menurutnya, sesuai tugas pokoknya, Dewas akan menindaklanjuti laporan itu dengan profesional, sesuai standar operasional prosedur, dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Nah, ini bagus juga kalau begitu, nggak ada intervensi. Kami tentu sangat menghargai beberapa pihak yang melaporkan dinamika dan isu dugaan kebocoran dokumen ke Dewas, kepada Dewas, kata Ali dalam keterangan tertulis, yaitu problem sebetulnya di KPK juga ternyata rumit juga ya, yang mana KPK diharapkan harus solid dalam menangani perkara-perkara korupsi di Indonesia ini. Namun ternyata di dalamnya persoalan rumit juga. Ini mungkin akan menjadi menjadi hal negatif tentunya untuk dilihat masyarakat, dan bisa jadi nanti kepercayaan publik terhadap KPK akan menjadi berkurang oleh karena persoalan-persoalan yang tidak dituntaskan. Kita harap KPK mampu menyelesaikan masalah-masalah internalnya tentunya dengan profesional, dengan transparan, supaya masyarakat tidak berubah kepercayaannya terhadap KPK. Karena ini penting. KPK itu sangat diandalkan sebetulnya dalam menangani korupsi di negara kita ini. Tapi kita akan lihat saja bagaimana kelanjutannya nanti persoalan ini, apakah akan diselesaikan dengan secara transparan. Kita akan lihat lanjutannya dan tetap dukung yang terbaik untuk KPK. Terima kasih. Santos, salam dan tos.